Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di jurusan akuntansi dengan mata pelajaran akuntansi keuangan dana kas kecil. Di tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari dana kas kecil ini, kalian dapat menjabarkan pengertian dari kas kecil, fungsi dari kas kecil, dan mengetahui serta mampu melakukan pengelolaan dana kas kecil. Yang dimaksud dengan dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil dan dilakukan secara rutin oleh perusahaan dan tidak akan ekonomis apabila digunakan dengan menggunakan cek. Yang kedua, fungsi utama dari kas kecil adalah membantu menunjang efektivitas aktivitas operasional perusahaan yang pembiayaannya bersifat mendadak atau terkadang tidak terencana. Kemudian, pengelolaan dana kas kecil. Prosedur pengelolaan dana kas kecil yaitu yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Hal yang paling penting dalam pembentukan dana kas kecil adalah biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan perhitungan kebutuhan dan dilakukan selama 1 bulan sekali. Dari penjelasan tersebut memberikan estimasi kepada bendahara bahwa kemudian bendahara menarik cek dan memberikan kepada pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil tersebut untuk pembentukan dana kas kecil yaitu dokumen yang digunakan adalah surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini adalah direktur keuangan suatu perusahaan. Kemudian adalah bukti kas keluar. Selanjutnya, bagian-bagian yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil adalah yang pertama adalah bagian utang. Tugas dari bagian utang adalah menerima surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dan dari bagian keuangan atau direktur keuangan. Yang kedua, membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Yang ketiga, mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Yang keempat, mendistribusikan bukti kas keluar kepada bagian kasir yang dilampiri dengan bukti atau surat pembentukan dana kas kecil, kartu persediaan, dan biaya-biaya untuk diarsipkan. Yang kelima, menerima bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil yang sudah dicap lunas dari bagian kasir. Yang keenam, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam bukti keluar dalam register bukti kas keluar. Yang ketujuh, penyerahan bukti kas keluar dan surat keputusan tentang pembentukan kas keluar ke bagian jurnal, buku besar, dan pelaporan. Yang kedua adalah bagian kasir. Tugas dari bagian kasir adalah menerima bukti kas keluar beserta dokumen pendukung dari bagian utang. Yang kedua, mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan meminta tanda tangan dari pihak yang berwenang atas cek tersebut. Yang ketiga, membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar. Yang keempat, mendistribusikan kas keluar ke bagian utang menyerahkan cek bagian pemegang dana kas kecil. Tugas dari bagian pemegang dana kas kecil adalah menerima cek dan bukti keluar dari bagian kasir. Yang kedua, menguangkan cek ke bank. Yang ketiga, menyimpan uang tunai yang diambil dari bank untuk menyiapkan uang tunai yang diambil dari bank dan digunakan untuk pembiayaan transaksi. Yang keempat, menyimpan bukti kas dan arsip menurut tanggal. Selanjutnya yaitu bagian jurnal, buku besar, dan pelaporan. Tugasnya dari bagian ini adalah menerima bukti kas keluar beserta surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. Kemudian yang kedua,
mencatat bukti kas keluar dalam register cek dengan jurnal. Yang ketiga, mengarsipkan bukti kas keluar beserta keputusan tentang pembentukan dana kas kecil ke dalam arsip menurut nomor urut bukti kas keluar. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa kas kecil itu berasal dari dana kas perusahaan atau bendahara perusahaan. Kemudian kas kecil ini berfungsi untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil dan dilakukan rutin oleh perusahaan setiap bulan. Kemudian pembentukan dana kas kecil tersebut disetujui oleh bendahara dana kas umum yang ada di perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kas keluar. Pembentukan dana kas kecil ini berkaitan dengan 4 bagian. Yang pertama adalah bagian utang, yang kedua adalah bagian kasir, yang keempat adalah bagian pemegang dana kas kecil, dan yang keempat adalah bagian jurnal, buku besar, dan pelaporan. Kemudian pemegang dana kas kecil ini bertanggung jawab terbatas hanya dalam pengelolaan dana kas kecil. Sedangkan untuk pembiayaan yang berasal dari luar itu tidak ada kaitannya dengan pemegang dana kas kecil. Kenapa harus dilakukan pemisahan antara pemegang dana kas kecil dan pemegang dana kas umum? Ini untuk menunjang keberlangsungannya aktivitas perusahaan dengan tidak adanya penyelewengan yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari sini apabila masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan melalui chat WA atau melalui kelas bertemu pada aplikasi Zoom yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semangat. Jangan lupa tersenyum dan bahagia. Cayo.